Ya inilah tugas saya, tugas kamu, tugas kita semua dalam memberikan yang terbaik. Hidup dengan bergelimang harta, keluarga April Jasmine dan Ustadz Solmed kini tengah menjadi buah bibir warganet lantaran baru saja memamerkan hunian mewah dan megah miliknya yang ditaksir hingga mencapai 24 miliar. Masya Allah. Assalamualaikum sahabat cantik, selamat datang di rumah aku. Ayo kita main ke dalam yuk. Ini tempat menerima tamu-tamu yang datang, tempat terima tamu. Tapi kan jarak kursinya kanan sama kiri jauh banget ya. Kalau mau meeting sama orang, terus Ustadz juga kadang ada tamunya, kiai-kiai atau siapa. Jadi kita terima di sini duduk santai gitu. Nah, ini ruang makannya. Nah, di sini ada mini futsal buat anak-anak main. Terus di sebelahnya ini yang kamar mertua tapi udah dijadiin musola. Sekarang ini dapur aku buat masak-masak. Terus buat sarapan pagi juga. Terus di sini ini terus kolam renang di ujung. Dan siapa menyangka jika megahnya rumah yang berdiri kokoh di atas tanah setengah hektar ini rupanya akan dipersembahkan April dan Ustadz Solmed untuk kedua orang tua tercintanya. Namun kedua orang tuanya telah lebih dulu dipanggil Sang Pencipta sebelum menempati rumah tersebut. Saya kan tinggal sama mertua tinggal sama kita. Terus akhirnya waktu itu saya sama Ustadz sama ayah mertua muter-muter cari tanah, beberapa tanah kita cari. Ayah bilang, lihat ini daerahnya enak banget, saya pengen kalau tinggal di sini gitu. Ya akhirnya aku iyain, udah bismillah deh, kita nyenengin orang tua. Melihat kemegahan hunian milik keluarga April dan Ustadz Solmed menuai berbagai komentar netizen, mulai dari memuji kemegahan huniannya hingga cibiran yang mempertanyakan dari manakah penghasilan sang suami. Tapi bagi orang-orang yang meresapi bahwa ya hidup aku juga indah walaupun rumah aku nggak sebesar dia, tapi aku tetap indah aja tuh. Mungkin ada orang yang rumahnya 1 hektar, 5 hektar, berapa hektar gitu, tapi aku yang segini aku ngerasa ini indah banget. Hal ini pun semakin diperkuat dengan fakta bahwa kini wanita kelahiran Jakarta ini terlihat semakin jarang warawiri di pertelevisian tanah air. Itu kata Rasulullah, Pak. Itu kata Jenny dan MZ. Papa nih ada-ada aja. Melalui casting, wanita berusia 38 tahun ini mengawali karirnya dengan membintangi salah satu judul sinetron Bidadari Season 2 pada tahun 2002. Dan seiring berjalannya waktu, kepopularitasannya kian memuncak saat dirinya kembali membintangi sinetron Pesantren Rock and Roll tahun 2011 lalu. Tia Laras, kapan-kapan mau balik lagi ke sini? Tinggal di asrama? Kalau cuma datang untuk lihat-lihat sih, gue mau, tapi kalau tinggal di sini. Awal-awal aku terjun di dunia entertain, jadi kakakku nih seneng banget ngajakin aku, Pril mau nggak ikut lomba ini dulu tuh lomba fashion show yang ada di koran gitu kan tahun-tahun 90-an itu. Terus ikut lomba, males terus kakakku tuh ayo dianterin gitu, jadi dianterin. Nah tiap kali lomba tuh menang gitu. Suatu hari tuh lagi makan pizza, ada satu agensi yang nyamperin. Akhirnya temen aku ngambilin kartu namanya, terus temen aku bilang, Pril, gue udah WhatsApp orang ini, terus orang ini bilang ada casting di sini, ayo gue anterin. Nah ternyata iklan itu aku dapet, Mbak. Jadi dari situlah mulai main FTV, terus tawarin lagi main sinetron. Nah akhirnya ketemu sama Ustadz Solmed. Dari dunia sinetron inilah, April mulai bertemu dengan pujaan hatinya Soleh Mahmud Nasution atau yang akrab dipanggil Ustadz Solmed.
saling dekat satu sama lain, keduanya pun memutuskan untuk menjalani proses ta'aruf. Sampai pada akhirnya dengan kemantapan hati, keduanya mengikrar janji suci pada 11 November 2011 lalu. Jadi waktu itu aku satu sinetron sama Ustadz. Pas syuting itu mau ganti season gitu kan, jadi kita semua diliburkan dulu. Waktu itu tuh mau lebaran. Gak lama tuh Ustadz Solmed Japri, April gak kemana-mana ya gitu. Iya, orang Betawi. Nah Ustadz Solmed bilang, boleh gak main ke rumah? Nah gak lama sering ngobrol kan, terus tahu-tahu Ustadz Solmed ajakin ta'aruf gitu. Jadi yang unpredictable banget. Kok makin lama, hitungannya tuh kayak dalam 2 minggu gitu. Kok suka ya gitu. Akhirnya aku bilang, iya Ustadz, saya mau dilamar sama Ustadz. Mengarungi bahtera rumah tangga tak selalu berjalan dengan mulus. Baru saja menikmati kebahagiaan menjadi pasangan suami istri, April pun harus dilanda kecewa lantaran divonis akan susah mempunyai keturunan. Tetapi berkat usaha dan ikhtiar kepada Sang Pencipta, keduanya pun dikaruniai seorang malaikat kecil bernama Sultan Mahmud Kusyairi pada tahun 2013 lalu. Masya Allah. Setelah 1 tahun itu kan aku mencoba untuk ngecek kenapa belum hamil ya gitu. Ternyata dokter memvonis aku sulit punya anak. Saat itu tuh mentalnya bukan marah ke Allah tapi lebih ke ya Allah aku banyak salah ya. Jadi langsung introspeksi gitu. Ustadz bilang nggak kayak gitu, Allah tuh Maha baik, Allah Maha penyayang. Kalaupun memang kita dikasih ujian ya lewatin aja dengan sabar, pasti nanti akan berlalu. Tapi saya tetap ikhtiar, saya tetap tanya sama dokter lagi, saya harus bagaimana. Saya ikutin semua programnya, alhamdulillah Sultan hadir. Itu udah wow, udah kayak hujan di gurun itu rasanya. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Jauh melihat ke belakang sebelum menjadi seorang istri dan juga ibu, sosok April terkenal dengan penampilannya yang kerap kali terlihat seksi. Hingga ada satu titik di mana April ingin merubah penampilannya dengan berhijab. Ustadz tuh sempat nyeletuk. April padahal cantik ya Ma, kalau misalkan pakai jilbab ngomongnya ke mamaku. Pagi-pagi tuh aku ngerasa bosen sama baju aku selemari, kebayang nggak? Aku langsung mikir ke kamar mamaku. Aku pakai bajunya, terus aku pakai kerudungnya. Aku turunlah ke bawah kan. Masya Allah, cantik April kata mamaku. Aku kirimin ke Ustadz Solmed. Tuk. Terus Ustadz Solmed bilang Masya Allah, cantik April. Aku pasang di status kan, lihat komen temen-temen. Ih, tumben pakai kerudung, setannya lagi kemana April? Jahat banget gitu ya. Terus akhirnya ya aku bilang ke semuanya, iya alhamdulillah nih gue sekarang mau pakai jilbab. 5 tahun setelahnya, kebahagiaannya pun kian terasa sempurna dengan lahirnya anak kembar bernama Akil Mahmud Sibawai dan Mahir Mahmud Syairozi. Kini, April hanya bisa terus bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan untuk dirinya dan juga keluarga. Di, kamu ngeliat aku gimana? Sosok aku kayak apa? Wonder Woman. Masya Allah. Berani menghadapi keadaan, bermental baja. Masya Allah. Dan saling melengkapi. Ya balik lagi, kadang-kadang suka merenung, ya Allah, kalau saya mengikut umur ayah saya 29 tahun ke depan, anak saya sudah seperti apa? Ya inilah tugas saya, tugas kamu, tugas kita semua dalam memberikan yang terbaik. Aku masih